Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Riri, selaku dosen pembimbing mata kuliah analisis laporan keuangan. Kami izin untuk mempresentasikan tugas yaitu analisis kebangkrutan PT Sepatu Bata Tbk. Sebelumnya perkenalkan, saya Naila Fatia Rahma dengan NIM 393. Saya Aisyah Mutia Majid dengan NIM akhir 375. Saya Farhalia Kamila dengan NIM akhir 407. Saya Rifka Aulia Rahmawati dengan NIM 424. Baik, langsung saja ke materi. Farha, dipersilahkan. Jadi yang pertama itu ada pendahuluan. Perusahaan Sepatu Bata Tbk sebagai salah satu perusahaan besar dalam industri sepatu dan sandal di Indonesia telah menghadapi tantangan penurunan keuangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan ini dapat menjadi indikasi potensi kebangkrutan perusahaan sampai menutup pabriknya yang berada di Purwakarta. Kebangkrutan perusahaan dapat memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian nasional serta dapat menyebabkan kerugian bagi para investor dan karyawan. Oleh karena itu, analisis kebangkrutan perusahaan sepatu Bata Tbk menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap situasi ini. Perusahaan sepatu bata yang telah lama beroperasi di pasar sepatu global menghadapi tekanan dari persaingan yang semakin ketat, perubahan tren konsumen, dan faktor ekonomi yang berubah. Hal ini telah menyebabkan penurunan kinerja keuangan perusahaan. Sejarah perusahaan sepatu bata mulai dari pendirian hingga perkembangannya sebagai pemain utama dalam industri sepatu memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi kondisi keuangan saat ini. Analisis kebangkrutan PT Sepatu Bata Tbk dapat dilakukan dengan menggunakan prediksi kebangkrutan seperti model Altman Z-score. Model ini telah terbukti efektif dalam memprediksi kemungkinan kebangkrutan perusahaan dan tingkat akurasi yang tinggi. Dengan menggunakan model ini, perusahaan dapat memprediksi resiko kebangkrutan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya itu ada faktor-faktor internal dan eksternal kebangkrutan PT Sepatu Bata Tbk. Yang pertama faktor internalnya itu ada mesin produksi yang harganya tinggi dan kurangnya kesadaran karyawan di bagian produksi terhadap kualitas produk yang dihasilkan akibat mengejar target produk. Karyawan tidak memahami pentingnya kualitas produk dalam meningkatkan reputasi perusahaan sehingga mereka lebih fokus pada mencapai target produksi. Perusahaan tidak dapat menyesuaikan produknya dengan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia seperti tren sepatu yang lebih modern dan berfokus pada kenyamanan. Perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang berlangsung beberapa tahun dengan penurunan nilai aset, ekuitas, dan peningkatan liabilitas. Kondisi ini dapat berujung pada kebangkrutan jika tidak ditangani dengan baik. Yang berikutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu kondisi industri yang tidak stabil. Industri sepatu dan sandal Indonesia mengalami persaingan yang ketat dan fluktuasi harga bahan baku membuat perusahaan sulit untuk tetap stabil. Pandemi COVID telah menyebabkan penurunan penjualan dan meningkatnya biaya operasional sehingga perusahaan harus lebih hati-hati dalam mengelola keuangan. Persaingan bisnis yang ketat, perusahaan harus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan untuk tetap bersaing dengan perusahaan lain dalam industri yang sangat kompetitif. Selanjutnya ada sumber informasi. Sumber informasi prediksi kebangkrutan menurut Hanafi, kebangkrutan
sebenarnya dapat diprediksi dengan mempertimbangkan beberapa indikator, yaitu yang pertama ada analisis arus kas untuk saat ini atau masa depan. Yang kedua ada analisis dramatik perusahaan, yaitu analisis yang berfokus pada persaingan yang dihadapi perusahaan. Kemudian ada struktur biaya dibandingkan pesaing. Yang keempat ada kualitas manajemen, dan yang terakhir ada kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya. Kemudian ada manfaat analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan adalah alat penting yang dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan dan memprediksi kemungkinan kebangkrutan. Analisis kebangkrutan memiliki beberapa manfaat yang signifikan bagi perusahaan, investor, kreditur, dan pihak lain. Yang pertama bagi perusahaan, yaitu mendeteksi tanda-tanda kebangkrutan dini. Yang kedua ada meningkatkan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada meningkatkan kepercayaan investor. Yang terakhir ada membantu restrukturisasi utang. Selanjutnya bagi investor dan kreditor. Yang pertama yaitu membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi. Yang kedua ada melindungi diri dari kerugian. Kemudian terakhir membuat keputusan yang lebih baik dan dalam proses kebangkrutan. Kemudian bagi pihak lain, yang pertama membantu regulator, yang kedua melindungi pekerjaan, yang ketiga meningkatkan efisiensi ekonomi. Baik, selanjutnya ada analisis kebangkrutan. Analisis prediksi kebangkrutan merupakan analisis yang dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh masalah-masalah keuangan. Kebangkrutan merupakan kegagalan perusahaan dalam menjalankan perusahaan untuk menghasilkan laba. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvabilitas. Oleh karena itu, prediksi kebangkrutan berfungsi untuk memberikan panduan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kinerja keuangan perusahaan, apakah akan mengalami kesulitan keuangan atau tidak di masa mendatang. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan diketahui, maka akan semakin baik karena manajemen dapat melakukan perbaikan-perbaikan. Adapun analisis kebangkrutan dapat dilakukan dengan beberapa metode. Selanjutnya ada metode pendekatan peramalan kebangkrutan. Z-score model Altman menggunakan rasio keuangan yang mencakup rasio likuiditas perusahaan seperti rasio lancar, rasio leverage, perusahaan seperti rasio hutang terhadap modalnya, rasio profitabilitas seperti rasio laba bersih terhadap modal atau akumulasi laba ditahan. Dengan mendasarkan rasio kepada rasio keuangan tersebut, Z-score model Altman berhasil dipergunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kelompok yang mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk bangkrut atau kelompok perusahaan yang kemungkinan mengalami bangkrut rendah. Z-score model Altman memungkinkan untuk memperkirakan kebangkrutan sampai 2 tahun sebelum tiba saatnya. Hubungan antara analisis diskriminan dengan penentuan kebangkrutan pada perusahaan adalah dengan mengetahui nilai Z, dapat diketahui apakah perusahaan menghadapi masalah yang serius atau tidak. Dengan analisis Z-score, manajemen dapat memprediksi bagaimana prospek perusahaan di masa mendatang dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan resiko kegagalan semakin berkurang. Langkah-langkah untuk mengevaluasi hasil perhitungan nilai Z dapat dilakukan dengan yang pertama, membandingkan nilai Z terakhir dengan nilai Z tahun sebelumnya. Jika terjadi penurunan, maka dicari penyebab penurunan nilai tersebut. Yang kedua, mengadakan perbandingan nilai Z perusahaan yang dianalisa dengan perusahaan lain. Dalam penelitian Altman tahun 1968, mengambil satu sampel yang terdiri dari 66 perusahaan manufaktur, setengah diantaranya mengalami bangkrut. Altman memperoleh 22 rasio keuangan, di mana 5 diantara ditemukan paling berkontribusi pada model prediksi. Fungsi diskriminan yang ditemukan Altman pada tahun 1968 itu adalah sebagai berikut. Nah, itu bisa dilihat rumusnya.
serta keterangannya. Dalam laporannya, Altman menempatkan perusahaan menjadi dua kategori, yaitu yang bangkrut dan yang tidak bangkrut. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh nilai Z rata-rata kelompok perusahaan yang bangkrut itu minus 0,2599 dan rata-rata untuk perusahaan yang tidak bangkrut sebesar 4,8863. Sebagai patokan untuk mengklasifikasikan perusahaan yang dipilih, batas nilai Z sebesar 2,675 sebagai nilai kritis yang merupakan klasifikasi umum. Jadi, perusahaan dengan skor nilai Z yang lebih besar diklasifikasikan sebagai perusahaan yang tidak pilot, dan skor nilai Z yang kurang dari 2,675 diklasifikasikan sebagai perusahaan yang bangkrut. Titik cut-off model Altman berdasarkan nilai pasar adalah nih, dengan keterangannya. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan Z-score pada PT Sepatu Bata Tbk. Menurut Rudianto 2013, analisis Altman Z-score adalah metode untuk memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang umum dan pemberian bobot yang berbeda satu dengan lainnya. Itu berarti dengan metode Z-score dapat diprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan. Untuk menganalisis kebangkrutan PT Sepatu Bata Tbk diperlukan suatu laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Di sini kami akan membandingkan laporan keuangan periode 3 tahun terakhir dari PT Sepatu Bata Tbk, yaitu 2021, 2022, dan 2023. Laporan keuangan dituliskan sebagai berikut. Dapat dilihat pada slide. Next. Setelah mengetahui data laporan keuangan dari perusahaan, tahap selanjutnya adalah memasukkan semua data yang diperoleh ke dalam rumus sebagai berikut, yaitu ZI atau Z-score sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1,05 X5, di mana X1 sama dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva, X2 sama dengan laba ditahan dibagi total aset, X3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang, X5 penjualan dibagi total aset. Sehingga dapat diperoleh ZI atau Z-score tahun 2021 adalah 1,28, tahun 2022 adalah 1,30, tahun 2023 adalah 2,83. Ya, next. Dari hasil yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa tahun 2021 Z-score sama dengan 1,28, artinya Z kurang dari 1,81. Ini menunjukkan perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius sehingga dapat berpotensi untuk bangkrut. Tahun 2022 Z-score sama dengan 1,30, artinya Z kurang dari 1,81. Ini juga menunjukkan perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius sehingga dapat berpotensi untuk bangkrut. Dan yang terakhir tahun 2023 Z-score adalah 2,83, artinya Z di antara 1,81 dan 2,99. Ini menunjukkan perusahaan dalam kondisi rawan atau area yang tidak pasti atau abu-abu, di mana kemungkinan kebangkrutan tidak jelas apakah besar atau kecil. Maka dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2021 sampai 2023, analisis kebangkrutan PT Sepatu Bata Tbk menunjukkan area yang tidak pasti atau abu-abu, di mana kemungkinan kebangkrutan tidak jelas apakah besar atau kecil. Pada titik rawan ini kemungkinan muncul klasifikasi yang salah, karena pada kondisi ini banyak perusahaan dengan skor yang lebih tinggi telah bangkrut, sedangkan perusahaan yang memiliki skor lebih rendah masih dapat bertahan atau gray area. Kemudian kesimpulan dari kelompok kami mengenai
analisis kebangkrutan PT Sepatu TBK, yaitu berdasarkan data Z-Score PT Sepatu TBK dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi rawan atau area abu-abu, di mana kemungkinan bangkrut tidak dapat dipastikan dengan jelas. Pada tahun 2021 dan 2022, nilai Z-Score berada di bawah 1,81, mengindikasikan masalah keuangan serius dan potensi bangkrut. Meskipun pada tahun 2023, nilai Z-Score menunjukkan perbaikan kondisi keuangan dengan memasuki area abu-abu, 1,81 kurang dari Z kurang dari 2,99. Hal ini tidak berarti perusahaan terbebas dari potensi kebangkrutan. Area abu-abu ini menunjukkan ketidakpastian dan kondisi rawan bagi perusahaan. Perusahaan dengan skor Z-score di area ini memiliki peluang yang sama besar untuk bangkrut atau bertahan. Namun, perlu diingat bahwa Z-score hanyalah salah satu indikator kesehatan keuangan perusahaan. Perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi makroekonomi, industri, dan lain-lain. Baik, sekian pemaparan tugas dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.